Paham ya? Ini penting kalau aturakan. Ternyata Rasulullah piyambak cara pandang begitu. Hatib bin Abi Balta'ah dimaklumi karena setiap orang pasti punya kodrat, punya insting, punya fitrah untuk melindungi harta dan keluarga. Paham ya? Sehingga ketika Hatib bin Abi Balta'ah bahkan dianggap mengkhianati Rasulullah dimaklumi oleh sinten Rasulullah. Umar yang sok suci begitu dalam konteks Hatib, ternyata beliau juga punya kesalahan dalam sulhul Hudaybiyah. Ternyata di neraka kangen Ka'bah, kangen bon. Lawan yo repot. Padahal aku dolan ning kanca, pengiran yo pirsa dolan ning kanca silaturahim. Sebagian yo dari wong judes ning omahe. Iku rahasia umum pengiran beres kok. Niat silaturahim mbok kadare piye kok. Tapi nak ngindari data blonjo karuan. Tiba itu mari tukaran ibu bebas silatur. Ngono bojo sore kan beres baraku setan hilang mulai bojo wis sadar. Kok itu Pak kok kaget-kaget aku. Biasa munculnya tengah itu kerayam. Banyak kebaikan sing sebat ini pirang-pirang. Kebaikan sing napa? Sebat. Sawangane kangen Ka'bah. Boleh pusir ngono wae. Jadi ini terbelit masalah korupsi. Kurung-kurung nak ning mustajab donga mustajab. Nak menawa bebas kok korupsi, moro Ka'bah. Jadi Ka'bah delok-elok. Nak menawa iso nyapati terus bebas kok napa? Terjerat napa? Ini Ka'bah kayak kapawati to, ngadu dulu ngono. Itu kan sudah gitu tuh ya kayak kasus Sayyidina Umar kok tadi. Umar wong soleh tenan dikafari poso setahun apa ngomong gelem. Paham bila ini ben sampean ngertos. Kenapa saya milih kitab Hayatus Sahabat ya? Kalau kitab-kitab tasawuf kayak Hikam, kayak Ihya, itu dikarang orang-orang yang sudah dekat Allah tapi tidak mengalami kasus sosial yang nyata. Beda dengan Rasulullah, beliau seorang sufi, seorang ahli ilmu hakikat. Tapi ngadepi konteks sosial yang berbeda. Dan dia harus dihadapi. Itu kan ngeri betul. Beliau atas nama pemimpin besar dan atas nama profesional urusan militer, informasi memang nggak boleh bocor. Sehingga beliau serius sekali ngutus sahabat untuk menangkap utusannya Hatib bin Abi Balta'ah. Dan itu kalau dalam teori militer bisa dibunuh Hatib itu, karena membocorkan informasi. Itu secara teori militer. Tapi Rasulullah kan tidak hanya militer, tahu teori militer. Beliau juga seorang nabi yang pemaaf. Sehingga atas nama nabinya beliau harus memaafkan. Jadi beliau sudah melakukan dua hal. Atas nama teori militer harus mengamankan informasi, tidak boleh bocor. Sehingga Rasulullah ngutus Ali untuk mengamankan surat yang rahasia. Tapi atas nama Nabi, beliau harus memaafkan. Bagaimanapun kesalahan itu dan kesalahan fatal. Itu kan tidak gampang. Itu kali sama jadi kiai. Di satu sisi peraturan bodoh harus ditegakkan. Bocah nyolong kudu diboyong. Bocah pacaran, teman kudu diboyong. Nah, tapi misalnya kita tahu pangeran, Pak Yai. Oh tak ada yang kiai bidadari, uang nggak mau ngambil bidadari malah boyong mereka bidadari uang boyong. Memang itu menjadi perdebatan para kiai. Sampai sekarang semua kiai soleh yang saya temui itu punya nurani mesti paradigmnya di situ. Lah Gus pondok rano pelaturan ora mungkin. Tapi ketika pelaturan dieksekusi secara ekstrim, itu ya rakasi kiai. Ya. Saya ini kecil saya mondok di pondok besar itu saya pernah ketua pengurus. Itu paling pernah suatu saat misalnya ada anak itu maling diboyong. Ketika diboyong ketemu ibunya, kebetulan bapaknya itu di sawah. Wah bagus betul pondok maling. Mungkin anak tua dibuat kalian bapak. Wong tua pondok, no kalau mengerti anak kulon itu kan nyolong. Jadi kalau pondok no ben mari. Dan ajaran boyong dia terus nyolong terus mau. Dan itu ngomongnya seorang ibu yang tulus. Kulo itu mengerti tak penyakit anakku. Kulo itu nyolong. Mulane kulo pondok no ben mau. Iya, cukup. Kan nggak mungkin pondok tanpa pelaturan. Pelaturan tidak apa-apa. Terus kan dirampungin. Tapi ketika terlalu ekstrim menerapkan itu, terus kemudian kapan kita terbiar? Kapan kita memperbaiki manusia? Nah, pada kurikulum saya penting bayar bar. Sekolah kurikulum kan aturannya lebih jelas. Ini kriminal atau ora? Nah, kriminal dilapor polisi biasa model. Ya sudah begitu. Ya Rasulullah itu yang ngalami kayak begitu. Termasuk ini cerita seterusnya ini yang enggak masuk di fotokopi tapi kalau terangkan. Suatu saat ada orang pencuri. Ini di keluar tertakan sing di halaman 173 guys. Yang enggak ada di jaringan tapi tulis saja 173 Hayatus Sahabat
Dua nih. Suatu ketika itu ada orang mencuri. Ini ruang tenan. Ketika mencuri dilaporkan ke Rasulullah karena sudah memenuhi syarat dipotong tangannya karena melebihi 1/4 atau dinar. Itu sama Rasulullah itu ketika diputuskan bahwa ini mencuri betul, saksinya juga betul-betul meyakinkan kalau mencuri betul. Rasulullah sebagai imam memutuskan tegakkan hak. Ya tegakkan apa? Hak. Tapi ketika eksekutor, cara saniki al-Ghazali mau memotong tangan, Rasulullah itu berpaling fakaan nabi wajhi asabun. Nabi itu susah sekali, susah terus buang muka terus. Bahkan sebagian riwayat yang memiliki seakan-akan wajahnya Nabi itu ditaburi debu, saking tersinggungnya. Nabi kelihatan tersinggung. Ketika para eksekutor mau putus tangan, Nabi kelihatan tersinggung, marah, ngempet marah. Sehingga sahabat-sahabat yang di situ, ya Rasulullah, engkau itu Nabi, dan ini khat juga sesuai perintah Quran. Dan engkau juga menyuruh khat. Tapi kenapa engkau kelihatan tersinggung, kelihatan susah? Terus jawabnya Nabi ini. Pakai pala azan, pakai pala abdi, wa umati itu keuben aturikum. Lu aku rasa susah piye, iki ku santriku, umatku, tangannya diketok ning ngarepku, kowe ora ngregani aku. Akhirnya sahabat-sahabat, ya gampang ya Rasulullah, ya ora diketok. Siapa yang nakal-nakal? Ya gampang ya Rasulullah, dengan sepuro mawon ora usah diket. Terus jawab Nabi apa? Zakat sultanusu'in iki kula waca. Zakat sultanusu'in allazi ya'fu 'anil hudud. Walakin ta'ful hudud bainakum. Lho nek sebuah kriminal sudah dilakukan dan harus dihukum, kudu dihukum. Nak mutusno di sepuro zakat sultanun apa? Itu imam yang jelek satu hukuman kok dibatalkan. Tapi apa keputusan Rasul? Gak, aku sebagai imam tetap diketok. Walakin ta'afu bainakum. Iso ora diketok, tapi hukum dasar ketok kudu diilang isih. Akhirnya wong sing rumangsa dicolong, ya Rasulullah, sing kemalingan kan kula. Sudah saya maafkan. Ya ngono jalan. Itu hebat. Coba. Kiai saiki kok dadi nabi mriyang tenan. Lah paling enggak kalau kayak saya kan tetap rasa apa? Maksudnya tak ceritani, jadi nabi ku berat tenan. Jadi Nabi memutuskan kon ngetok, tapi ketika itu tolong ngetok, Nabi kelihatan tersinggung, semua susah kan. Itu apa yang nakaskan? Gampang tuh ya Rasulullah. Dan jenengan nonton rasa mawon rasa diket betok. Aduh, itu sultan usul. Itu imam yang buruk sekali karena ada hal yang terbukti salah orang hukum. Tapi hukuman itu bisa batal. Walakin ta'afu bainakum. Ya asal sing duwe hak nyepu. Sehingga teori hadis ini pula yang mengilhami hukum-hukum fikih seluruh dunia. Kisos wong mateni rugen, misalnya kudu dipateni. Tapi nak keluarga rugen nyepuro hukum kisos aja. Masalah maling ya gitu, kisos juga begitu. Kecuali zina, kowe nyelingkuhi bojone wong. Terus sing lanang rido ngedian. Jadi ora ana hukume edan ora. Jadi aku mergapa. Itu cara contohnya. Kecuali cerita-cerita kota-kota tidak di edan-edan itu. Wah, aku ora ana pembarane mulane kula niku ngalim ini sik kalah mbek kanca kula. Gus kula nang ngalim kalah mbek jenengan, Gus, tapi nak guyonan hukum tetep pinter kula. Dene sak urip-uripe ngaji mbek kula, tapi nak urusan guyonan hukum menang dekne, pancen ra ngalim anu teke akeh. Ini nanti tampil kula. Gus, jenengan tak bedheki, nak iso lho Gus. Nak ngalim kula ngakoni kalah, nek iso jawab niki dosa napa sing Allah ora seneng, setan ora seneng. Umumnya dosa kan setan seneng. Iku setan ora seneng. Apa jar nyelingkuhi bojone setan. Iku Allah ora seneng, setan ora apa. Kok ora aja. Jadi dia nang dosa sing Allah ora seneng setan. Ora aneh kan. Oh, dosa itu nyelingkuhi. Itu Allah ora seneng pilih zina. Setan ora seneng ya bojone. Allah karim. Mulane saiki mulane minuman keras nak diombe wong mati ketemu setan. Wong minuman setan diombe. Setan gak terima. Allah ora seneng perkara minuman setan. Setan ora seneng. Ngombe dicipta. Mulane hukumane berat, jane mati. Kok Allah ora seneng? Kok nak
wasiat setan seneng, biasanya setan nulung, mesti lah ora nulung, mergo mangkel minumane dientek. Lah ya, kok apik tetep ya Gusti ora ngalim kudu ngembangno ngene iki. Nek niku sing nyaranno kula, tetep wis ra usah dadi wali papan atas, ora usah dadi wong saleh teman-teman, ora enak. Ora enak. Mun ning swarga bareng Nabi Ibrahim Muhammad rokokan. Soal biasa-biasa wae kok tetap awak kula santai gitu. Itu gak nak soleh nemen keluarganya awal Nabi meriang gitu. Wah suka aku gila-gila terus kan. Gak enak. Jadi keluarganya biasa wae kok nak kangen Nabi sowan. Nah, itu caranya ya, soalnya itu teman-teman kira ngajar, kira jadi ini wujudnya rasional, urusan itu ngomong kita blogger, tapi nak urusan itu ya, muka-muka rezeki utak ngonek kok bang, terus ini memang kenapa ini saya dari rumah tak niati bahwa kitab ini di fotokopi memang kita sebagai tokoh agama merespon tapi fakta-fakta sosial macam. Tapi apapun itu sikapilah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengkaji kitab-kitab kayak ini. Tambah anda harus gimana sudah ini kita. Sekarang oleh ulama hadis sahabat itu terkenal. Saya di Mekah umrah itu 8 hari, tiap malam itu ngaji hadis sahabat. Cari saya yang sedang ngajar hadis sahabat. Jadi saya umrah 9 hari itu kalau malam belajar Bukhari dengan hadis sahabat. Ya saya memang niatnya sinau. Kalau wiridan ya kuat, jadi berkonco-konco nggak umroh lagi, kak bisa naik cukup mas. Sinau aja. Karena pikiran saya sederhana, saya ini ulama, merasakan umroh bolak balik. Saya ulama ya benar kitab Iqra Bismillah. Orang-orang nih Quran dimulai tuh biju orang pertama yang kan mau Nabi Adam pertama digawe wa alama Adamal. Jadi semuanya itu dimulai dari unsur ilmiah. Orang-orang cerita liane ilmiah, tapi ulama, jadi sebenarnya sinau. Lalu kesampean. Kabar-kabarnya kalau di depan Ka'bah itu orang tidak boleh bawa kitab karena Wahabi itu akhir setelah yang baca Quran biasanya nopo di bujur kalian naskar-naskar. Tapi kalau ya goblok. Kalau kitab kayak Bukhari itu kan standar dunia orang Wahabi juga mah. Jadi kalau saya jam 2 itu belajar Bukhari sampai subuh. Ya hanya gitu kan sepi. Ya karena belajar wong alim itu wadah kan gak boleh rujuk, gak boleh makno. Kalau saya belajar musofa ya boleh kamus. Nyuget gak kena kamus terjemahan. Ya repot-repot. Malah kabeh sing bingung piye riwayat. Jadi kalau malam itu belajar jam 2 sampai subuh. Biasanya santri-santri sarang yang di sana ikut ngaji. Meskipun sudah modal di Mekah ya, kalau ngaji lagi sama jenengan memang dulu muridnya saya ketika di sarangnya ngaji lagi Bukhari. Sehingga saya pas di multazam itu hanya berdoa, ya Allah, saya ingin mewarisi Rasul Engkau yang Engkau titahkan, Rabbana wab'athihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Bahwa Rasul Muhammad itu disifati Quran itu hanya tentang ngajarnya. Seorang Rasul itu apa? Rasul adalah orang yang mengajarkan kitab Quran. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Jika seorang ulama kalau warasatul anbiya, ciri utamanya itu hanya ngajar. Bahwa kemudian wajib haji, nak ditakdir wajib. Ini juga. Ya tapi kalau mari kadang wah ya repot. Kalau di orang lain malah enak mikir haji. Kadang ditakdir mampu napa? Nah rukin kalau tak wah keluar kepikiran belas serang wajib. Oh, segala pikir gowo. Tapi memang ya, kalau ulama itu watak dasar yang wajib gak bisa dihindari itu mulang. Karena ketika Nabi Ibrahim itu ingin punya anak cucu yang jadi Rasul, itu berdoanya Rabbana wab'athihim rasulam minhum yatlu alaihim ayat. Harus ada alaihim. Setelah dia alim Quran harus dibacakan ke orang banyak. Kayak saya ini dibacakan ke orang banyak. Yatlu alaihim. Sehingga hubungannya ulama dengan umat usahakan hanya hubungan ngajar. Dan itu saya praktekkan. Saya di Bojonegoro ngajar ya pulang. Di sini harus ngajar pulang. Jarang saya nimah tamu. Sekali ulama di luar mulang hubungan dengan masyarakat, tenang dukun. Kemarin judulnya jembar rezeki ini dibuka toko yang ben penglaris, paham ya, sing duga-duga yang benang payura. Itu udah harus ulama sekali bersaya sing nangani ngono-ngono itu pak. Selain aku ya duwe dungo-dungo sing iki buka toko, iki buka pom, iki ora duwe ngono. Wah, nang sing kiai-kiai ngono ono ae dungane buka toko ben laris.
istiwa si bebas wae akad lebih bopo kok. Sesuai wae ora ana cara-carane mbok piye. Mungkin sira kok ora carane. Mulane kula njung tenan kula berapa. Wah jenengan hubungan karo kula namung ngaji mawon. Ora satuan-tuan kudu. Wong iki bukan metusuane. Kemudian dokter ngandi tani berwayar recep mulai nyoro tenan kula. Ini kalau cerita kalian dari Lukman, di Rembang itu ada pondok besar kawasan santri. Ini kan kawasan Sedan. Ini keputusan, ini haflah akhir sana ini mudah kan pidato itu kata lagi. Kalian seorang kiai. Yang jelas, kalau calon muka lagi lah mau itu kata. Panitianya tuan tuh. Ini bagus. Wah, kiai pun bersama jenengan rakib pidato. Tapi ini kedapuran, karena ini sudah keputusan para kiai. Aku kiai, orang duduk keputusan kiai malah lucu loh. Aku kiai, jadi wajib duduk keputusan apa? Apa panitia, waduh yuk selalu. Lagi tenang aja berguyon. Aku itu kiai, coba intimidasi keputusan ini apa? Kiai. Jika tidak nong para kiai dimutus, dari Gus Pak sendiri juga nopo. Akhirnya kameramen ketemu ke ketua kiai. Wah ada saya cangkem. Wah aku mudah gue rawur kau kangen takzimku pendes ya, ben ngomong kene untuk baru kayak ngalimmu ini. Aku rapakat. Nah sebetulnya itu ya Pak Ilman dia nak sengmut bakat pidato ge monggo nak rezekine kok menapa. Tapi nak tengah sekolah nu ampun diundang. Di bangkaman kecewa. Ngomong pula kali ingin tetamu ke situ foto tuh. Gus niki kudu jenengan pidato mesti kudu. Wong pun aja sowan mriki mosok boten jenengan turuti. Gak perlu ae nah. Foto aku terus iki kowe moro-moro masuk kok. Kowe aneh-aneh. Aku omong ngergani aku dari Sudodo Rembang Wato. Lah aku nuruti kowe ya aku moro ning gono. Lah aku mentolong ngel kiai imam. Boten Gus boten. Nuwun barokah mawon. Oke, nggih kula kapan-kapan kalian pengurus pondok mriki mon sowan ngaji. Ya ngono apik, waras ya. Jadi memang saya itu bukan bapak, artinya ya kalau yang bakat pidato nggih monggo, sing bakat mubalagh nggih monggo. Terus sing bakat ngalim yang statistik yang terdokumen kayak saya sudah begini saja. Biar ada tradisi setiap ilmu itu ada marojek. Saya itu kalau ngaji saya tahu wong kok rukin ngomong apa percaya umpamane ra paham. Tapi tetap tak dudono kitabe. Meskipun yo ora yakin ora sing tak kok rugen, besok mulang kitab apa yo ora takok. Tapi secara akademik, standar akademik sebuah ilmiah harus ada rujuk. Dan rujukan harus diketahui kitabnya apa, halamannya berapa. Ini sama enaknya. Paham ya? Padahal yang bakat kayak saya sudah begini terus, mungkin sampai mati. Tapi yang mati ini rasu-rasu kan ya rasu-rasu itu kan. Mungkin umur suwe-suwe lorong. Soalnya aku mau umur tua gara-gara trauma. Jadi Nabi Ibrahim itu suatu saat dungo. Dia ya tahu, keliru dungo ya tahu. Kayak Nabi Ibrahim lah. Ya Allah, kalau kepengen umur panjang. Enggak pengiran lah dijawab. Betul apa? Nabi Ibrahim umur panjang, pengiran lah dijawab. Suatu saat dia ditamu wong tua. Untungnya wis rono, tua nuno. Disuguhi kurma kayak apa? Anggur tumus wabong sing mateng nih. Tiap dipangan meler sebelum menit. Nabi Ibrahim itu ampun, Gusti waktu buka boten tidur. Dene kuatir meler. Jadi pengiran ora dijawab. Ono satu wong tua. Ora ono tune mangan apa? Anggur ana aire. Ono kan. Lha kok ngerti pangan meler meneh ceblok meneh meler. Waduh ya Allah tidur. Terus akhirnya alami mau Saya kepengen tua barang gue apa? Santri dah dua putu bosen rumah, butuh judes, anak bosen ru, alami ya rausan dungo panjang umur. Sesuai dungo ya. Gusti kalau sebaiknya hidup ya hidup, kalau sebaiknya mati ya mati. Itu aja kore. Memang ajarannya Nabi Muhammad kan gitu. Ini makanatil hayat khairan li, watafani makanatil wafat khairan li. Nabi kan ada ya Allah hidupkan kami kalau hidup itu lebih baik, matikan kami kalau mati itu lebih baik. Gampang bahasa ini urusan kebenaran itu gampang.
malah ngajari pangeran kepengen umur nopo kepengen nak mangan meler paham gitu terus ini tengah-tengah gitu. Makanya sebetulnya kayak ekstremis yang memaksa hukum Islam diterapkan secara ekstrim itu sanadnya juga ada mutasil amat karena memang hukum itu harus diterapkan. Ketika ada kasus, hukumnya harus diterapkan. Tapi sebetulnya sebelum hukum ini diterapkan, itu ada solusi pengcancel, pembatal hukum. Yaitu pihak keluarga atau korban tetap punya hak memaafkan. Dan itu menjadi alasan hukum jadi gugur. Dan itu seluruh umat Islam, ulama seluruh dunia sepakat. Misalnya kisos, itu bisa hukum dipanjung karena membunuh orang. Itu bisa gugur kalau sebagian warisnya terbunuh, memaafkan. Begitu juga maling. Makanya akhirnya terus Nabi wal wafi hukum ya sudah kalau Rasul jangan dipotong kok gampang. Orang iso. Seorang imam harus mengeksekusi keputusan. Nah, tapi jenengan kita ngoten kita sumpah kita opo. Nabi cerita walakin ta'fu bainakum terus jare korbane. Ya Rasulullah iki maksudnya kula bebasno. Sakit. Ya sudah. Jadi sebenarnya selalu ada solusi seperti kisos. Makanya walakum fil kisosi hayat. Tapi ya ada aturan seterusnya. Paman ufiyalahu min akhi sayun fatiba'um bil ma'rufi wa asya'um ilaihi. Terusannya ayat kan indah sekali. Dzalika takhfiqum mir rabbikum. Aturan ini menjadi ringan karena menjadi fleksibel. Menjadi apa? Fleksibel. Aturan tegas pembunuh harus dibunuh diharapkan meminimalkan orang-orang supaya tidak mudah membunuh. Karena kalau membunuh pasti secara hukum dibunuh. Tapi meskipun secara hukum orang membunuh harus dibunuh, ada satu pengecualian, kecuali pihak waris maktul, waris yang terbunuh memaaf. Lewat ngaji ini supaya sama ngerti sebetulnya Rasulullah Syabah zaman Sugeng itu diantara ketatnya hukum masih ada solusi. Bagi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta alhamdulillah. Ya badi'as samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali. Anna risana wa dzurriyyatuna man ahabbana rasulaka Muhammad sallallahu alaihi wa ayatika al-alimul kitab wal hikmata wal hikmata. Allahumma lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in qadir. Allahumma shalli ala syafi'i qalbika wa hasibika rasulaka Muhammad kama shallaita ala khalilika Ibrahim wa nabiyyika Musa wa sofika isa manasatu firatan sifati namus wa shalli alaihi wa ala al-anbiya wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma fir lana liman taqala fi mu'mina wa mu'minina Rabbi sirli wa liwalidayya liman taqala fi mu'mina wa mu'minina Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.